Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke King Channel bersama saya King Wan Kusumo Hartanto. Di sini saya akan membuat sebuah jaringan menggunakan fiber optik. Praktek demonstrasi ya. Ini yang biasanya dipakai oleh pelaku usaha RT RW net, jaringan simpel dari fiber optik. Oke, langsung saja kita memperkenalkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah kabel fiber optiknya. Nah, ini namanya fiber stripper, digunakan nanti untuk mengupas jaringan lapisan fiber di dalam kabel fiber. Terus ini namanya apa, Jer? Miller. Nah, Miller ya ini. Nanti digunakan untuk mengupas kabel agar kita bisa melihat dropper yang ada di dalamnya. Kemudian ini untuk mengetes nanti namanya adalah visual fall location. Ini bisa berjarak sampai 5 km dengan cahaya. Terus ini adalah optical power meter, digunakan untuk melihat berapa redaman, dan redaman yang paling bagus adalah di bawah min 20 untuk kabel fiber yang kita buat. Ini ada alkohol nanti untuk membersihkan sisa-sisa dari pengupasan kabel fiber. Ada laban untuk nanti mengambil potongan kabel fiber, dan ini ada fiber cleaver. Ini nanti digunakan untuk memotong kabel fiber drop core-nya ya, disesuaikan dengan kebutuhan atau panjangnya dari fast connector. Nah, ini fast connectornya seperti ini. Ini murah fast connector ini, hanya sekitar Rp4.000 harganya. Nah, dan ini ada tang potong, nanti kita gunakan untuk memotong kabel fiber optik. Ini kita gunakan kabel fiber yang single mode drop core yang biasa digunakan di rumah-rumah atau jaringan fiber yang bisa sampai ke rumah. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung potong sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan dalam pembuatan jaringan fiber optik sederhana. Oke ya, kita ambil sekitar 2 meter karena kita hanya praktek simulasi saja. Kita ambil sekitar kabel sepanjang 2 meter pakai tang potong seperti ini. Langsung kita potong aja sesuai dengan kebutuhan. Kabelnya jatuh. Oke, kita sudah mendapatkan kabel fibernya kurang lebih panjang 2 meter. Di sini kita akan memisahkan bagian kabel yang ada serap optiknya, kemudian yang satunya adalah ada apa ini namanya, kawat ya. Kita bisa gunakan alat cutter untuk memisahkan. Ini kita bisa memisahkan dari kawatnya. Nanti kawat ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan apa ya, menali di tiang yang kita gunakan untuk jalur kabel. Oke, kita kupas yang satunya untuk memisahkan kabel fiber dan juga kawat yang melindungi atau yang digunakan untuk menali nanti.
Oke, kedua ujungnya sudah kita pisahkan seperti ini ya, nanti ya pisah seperti ini, kita ambil sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, untuk kawat yang masih panjang ini bisa kita potong, kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk menali nanti di tiang yang mungkin sekitar berapa ya, 10 sampai 20 cm kita potong dulu nanti sesuai dengan kebutuhan. Untuk kabel kawatnya memang sangat keras ya, karena ini sebagai pelindung juga di tiang-tiang fiber optik yang digunakan untuk mengakses. Oke, selanjutnya kita gunakan miller ini ya, miller yang berfungsi untuk mengupas bagian luar dari kabel fiber optik. Kita kupas sesuai dengan kebutuhan. Ada sisa-sisa kotoran. Dikupas dengan ukuran kurang lebih 4, di bagian ukurannya adalah 4, langsung saja. Nah, seperti itu sampai bunyi tek gitu, kita ambil millernya kemudian kita tarik. Nah, jangan lupa kita butuh tisu di sini untuk menaruh kotoran ya yang ada nanti di potongan-potongan kabel agar aman terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Ini sudah terpotong, di dalamnya ada apa ini masih ada lapisan ya, lapisannya adalah coating. Kemudian kita gunakan stripper, fiber stripper ini untuk mengupas lapisan yang ada di luar. Kurang lebih separuh. Wah, putus ini. Emang agak susah ini ya untuk mengupas sebuah. Kalau sudah terpotong seperti ini, kita tambah lagi potongannya agar nanti bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Sekali atau 2 kali bebas. Kita butuh tisu kemudian alkohol untuk membersihkannya. Ini sudah terlihat bersih sekali ya, seperti ini hasilnya. Kemudian setelah ini kita butuh yang namanya fiber cleaver untuk memotong sesuai dengan ukuran dari fast connector. Kurang lebih segini ya. Untuk panjangnya kira-kira yang di kulit luar adalah di skrup ini. Kemudian kita tutup, ini kita tutup, kita tekan. Sudah terlihat terpotong untuk kabel fibernya. Hati-hati, kita gunakan lakban untuk membersihkan sisa-sisa potongan yang ada. Setelah itu kita ambil fast connector, langsung akan kita masukkan ke fast connector untuk hasil kerimpingan yang pertama. Jangan lupa memasukkan bagian pengunci untuk konektor, kemudian kita langsung buka aja.
kita rasakan sampai ada terasa pentok ya, pentok. Kita kunci, kemudian kita tutup, kita masukkan pengunci luarnya seperti ini, kurang lebih untuk pembuatan kabel fiber optik menggunakan fast connector. Satu dulu jadi, kemudian kita lakukan hal yang sama di ujung satunya ya. Langsung kita ambil millernya tadi, kita potong sesuai ukuran. Kira-kira ukurannya tadi adalah ukuran di nomor 4 ya, ukuran di nomor 4 seperti ini. Nah, sudah bunyi cetek, terus kita tarik, kita lihat ini bagian dalamnya, kemudian kita bersihkan menggunakan striper ya, jangan lupa. Jadi kira-kira aja kita bersihkan menggunakan striper sampai bersih ya. Oke, sekali cukup karena ini nanti akan hilang menggunakan alkohol, atau mungkin 2 kali, bebas, terserah. Seperti ini ya. Oke, terlihat bersih ya, ini di dalam kabel fiber optik. Kemudian kita ambil lagi fiber cleaver untuk memotong sesuai dengan ukuran fast konektornya. Sama ukurannya, kira-kira di bagian kabel bagian luar di skrup ini ya, nanti sisanya akan terpotong. Kita tekan, oke, sudah terpotong. Kita buang sisa potongannya di lakban agar tidak terbang atau tidak kemana-mana. Selanjutnya kita ambil lagi fast connector ya. Hati-hati dalam melakukan praktek ini ya, untuk sisa-sisa potongan fiber optik ini sangat berbahaya ya, kalau sampai masuk ke dalam tubuh kita. Itu kalau di scan menggunakan apa itu, ronsen, itu tidak kelihatan, atau ini dapat menyumbat aliran darah juga, jadi hati-hati. Oke, kita masukkan lagi untuk pembuatan kabel yang kedua. Kita rasakan sampai mentok. Sudah mentok, kita kunci, kita tutup, terus kita masukkan pengunci luarnya. Oke, untuk 2 konektor ujung-ujungnya sudah jadi ini, tinggal kita tes pakai apa namanya ini, visual fall location, atau kalau kita bahasanya ini kayak center gitu ya. Akan muncul cahaya merah seperti ini. Kita buka dulu, dan jaraknya ini bisa sampai 5 km, ini luar biasa dengan kecepatan cahaya ini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi hasil dari kita mengkrimping FO tadi, hasilnya seperti ini ya. Jadi terlihat cahaya di ujung satunya. Kemudian kalau sudah seperti ini, bisa kita tes pakai apa namanya ini, OPM ya. Kita lihat berapa redamannya nanti, sudah bagus atau belum, atau sesuai dengan kebutuhan dari sebuah jaringan atau belum. Nah, ini terlihat di main 7 ya, di bawah main 20. Jadi ini lumayan bagus. Kalau
nanti akan tersambung dengan perangkat lain, akan standar ini nanti. Oke, kita matikan. Kita ambil. Oh, agak keras ini. Agak keras, ya Allah. Oke ya, kita singkirkan alat-alat yang sudah kita gunakan untuk praktek ini. Setelah itu kita pasang bagian pengait di luar ya, seperti ini, nanti akan balik. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya juga sama, ini kita matikan aja, kita tidak gunakan. Nah, ini sudah jadi dua konektor di satu kabel. Ini namanya kabel fiber optik yang sudah jadi kita buat tadi. Kita bersihkan dulu peralatan yang tadi kita pakai. Untuk sisa potongan-potongan bisa langsung kita buang ke tempat sampah ya, karena ini potongannya agak berbahaya. Langsung kita buang ke tempat sampah. Tisu sudah tidak digunakan, ini fast konektor. Nah, selanjutnya ini langsung saja kita menggunakan alat apa ini namanya media converter ya ini, atau kalau disebutnya bisa HTB ya, HTBA dan HTBB. Di dalamnya seperti ini ya, ada adapter, kemudian ada unitnya. Kita ambil dulu semuanya. Ini juga sama. Jadi ini harus sepasang kalau beli ya, karena ini adalah media converter untuk bisa membuat jaringan menggunakan kabel fiber optik sederhana. Ini umum digunakan di kalangan pebisnis RT RW net yang masih kecil. Biasa digunakan media converter seperti ini. Di sini ada tulisannya Netlink 10/100 base TL to 100 base FX. Nah, namanya ini HTB 3100 full atau half duplex. Ya, ini bedanya di sini ya. HTB 3100A dan HTB 3100B. Untuk jaraknya bisa mencapai 25 km. Wah, sangat luar biasa sekali. Untuk kelebihan dari jaringan fiber optik ini memang bisa berjarak lebih panjang atau lebih jauh dibandingkan dengan menggunakan kabel UTP. Karena kabel UTP kan kita tahu itu terbatas sekali, hanya jarak 100 meter saja mungkin sudah jaringan atau sinyalnya sudah berkurang atau hilang mungkin. Tapi kalau ini sampai 25 km. Nih, langsung aja kita rangkai, dan kita juga masih membutuhkan kabel UTP untuk di perangkat end device-nya. Mungkin bisa ke hub, ke router, atau mungkin ke laptop, PC dan lain sebagainya. Kita menggunakan tetap menggunakan kabel UTP. Nah, kabel fiber ini digunakan untuk yang jaraknya jauh, mungkin kalau di atas 100 meter kita sudah berani atau bisa menggunakan kabel fiber optik yang dibantu oleh media converter HTB. Tuh. Oke ya,
Ini langsung saja kita siapkan. Untuk simulasinya kita menggunakan 2 tiang di sini ya. 2 tiang seperti ini, nanti akan kita tali di tiangnya. Kita praktekkan aja langsung sesuai dengan kebutuhan. Hati-hati ya, kabel fiber optik itu tidak boleh tertekuk sampai di atas berapa itu 90 derajat ya. Jadi posisinya harus melingkar kabel fiber optik itu. Berbeda dengan kabel jaringan yang lain, kabel kabel UTP itu bisa ditekuk bebas, tapi jaraknya tidak bisa jauh. Nah, mungkin pengkabelannya atau ini juga bisa digunakan apa namanya, kabel tis kalau bahasanya, untuk menali kabel. Oke, kita praktekkan yang satunya juga. Mungkin butuh tang ya untuk mengencangkan tali. Oke, 2 kabel sudah terpasang di 2 titik ya. 2 titik, kemudian bisa langsung kita gunakan untuk media konverternya. Media konverternya kita bisa langsung hubungkan di media konverternya seperti ini. Perhatikan ada tanda untuk memasukkan kabel FO ya, ini juga ada tandanya untuk di konverternya, ini di fast konektornya. Nah, seperti ini sudah masuk. Kemudian sama yang satunya juga kita masukkan ke konverternya. Oke, seperti ini. Oke, sudah terhubung di 2 titik. Ini kita anggapnya 2 rumah gitu ya. Jangan lupa memasang adapternya, karena di sini ada adapter yang harus terhubung ke listrik ya. Nanti kita hubungkan ke listrik seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang juga kabel UTP-nya yang nantinya akan terhubung ke perangkat jaringan yang lain, atau mungkin PC atau laptop seperti itu. Mungkin kita langsung tes menggunakan listrik yang ada ya. Nah, ini indikatornya bisa dilihat. Kemudian yang satunya juga kita lihat indikatornya, oh menyala. Kita pasang kabel UTP. Oke, nah sudah terpasang. Ini 2 titik ya, 2 titik jaringan yang sudah terpasang. Kurang lebih seperti ini. Nanti untuk kabel-kabelnya bisa kita rapikan sesuai dengan kondisi tempat dan
kondisi lapangan yang ada. Oke, mungkin kita langsung menggunakan laptop ya untuk langsung kita simulasikan seperti ini. Nanti jadinya untuk jaringannya ini pakai laptop, kemudian yang satunya juga kita hubungkan ke laptop. Nah, seperti ini teman-teman semuanya sudah jadi ini untuk jaringan sederhana menggunakan fiber optik, kurang lebih seperti ini. Jadi ada dibutuhkan kabel UTP juga, kemudian ada media converter, dan ada kabel fiber optik yang terhubung. Oke ya, mungkin untuk simulasinya sekian, karena ini sudah bagus untuk pensimulasian jaringan fiber optik sederhana ya, kurang lebih seperti ini. Nanti pembuatan jaringan mungkin di RT/RW-net dan lain sebagainya, atau mungkin kalau siswa SMK biasanya juga praktek menggunakan ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa ditiru atau bisa diaplikasikan di tempat kalian masing-masing. Kemudian mungkin kalau di jaringan FO seperti ini ya, ini kendalanya kalau menggunakan tiang itu ya, ada kondisi mungkin hujan atau angin kencang, ada pohon yang tumbang dan lain sebagainya. Jadi kabel-kabel ini juga rawan, nantinya rawan bencana alam ya. Jadi karena memang itu letaknya ada di antar tiang atau di pinggir-pinggir jalan ya. Kalau kita perhatikan di jalan-jalan di sekitar kita itu kan banyak sekali kabel-kabel di pinggir ya. Ini tuh seperti itu contohnya, dan gangguannya ya gangguan alam atau lingkungan yang ada. Tapi baiknya ini memang jaraknya lumayan jauh, kemudian untuk sinyal atau mungkin kebutuhan internet bisa stabil kalau menggunakan kabel fiber ini, karena kecepatannya kalian tahu sendiri, kita tahu bersama bahwa fiber optik itu berkecepatan cahaya ya, karena kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang saat ini paling cepat kalau kita bilangnya kecepatan cahaya itu. Terus untuk ke end device-nya masih pakai media converter, kemudian kita masih menggunakan kabel UTP ya, karena perangkat komputer atau laptop itu belum ada yang langsung bisa menangkap dari kecepatan cahaya tadi. Ini hanya untuk media jaringan aja menggunakan kabel. Mungkin itu dulu teman-teman sharing yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe di channel saya, dan kita akan berdiskusi, akan bersharing lagi tentang berbagai kebutuhan teknologi dan jaringan di masa saat ini dan yang akan datang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti bisa komen-komen kalau ada kesalahan dan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.